Manusia ini makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada alam semesta, binatang, jin, setan. Lebih mulia daripada malaikat. Walaupun kita seperti ini nih, ireng, pesek. Langsung ayu, langsung diayu lah, juga makan campur baur. Tapi secara umum kita makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk Allah yang dipercaya mengemban kepercayaan amanah dari Allah selama hidup di dunia ini agar kita menjadi tajalli, manifestasi, penampilan dari wujudnya Allah yang hidup, yang aktif, manusia. Amanah tersebut telah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung. Kata Allah, bicara sama langit, saya beri amanah ya kamu ya. Langit jawab enggak, betul sanggup. Bumi, kamu ya, enggak sanggup. Gunung, kamu ya, betul. Wong Argolis, wong di sumber mulia, siap. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, semuanya menolak. Fa'abaina ayyahmilnaha. Kenapa menolak? Takut tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, dengan benar. Khawatir kalau tidak benar menjalankan amanah. Washfaqna minha. Manusia menerima. Wahamal insan. Kami siap menerima kepercayaan dari Allah. Padahal manusia itu kita ini, padahal innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya potensi sangat kurang ajar. Kalau kurang ajar zalim, kalau zalum kurang ajar pol. Dan nomor 2 jahul, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentong. Maka kita hidup di dunia ini mempunyai potensi zalim dan bodoh. Allah memberikan amanah kepada kita 2. Berapa amanahnya? Supaya kita tidak zalim dan tidak bodoh. Amanah ada berapa amanahnya? 2. Satu nomor 1. Amanah ilahiyah samawiyah. Amanah langsung dari Gusti Allah, dari langit. Muqaddasah, suci. Tidak boleh ditambah, enggak boleh kurangin. Rasulullah pun enggak boleh nambahin ngurangin. Malaikat pun enggak boleh nambahin ngurangin. Amanah nomor 1 ini. Amanah nomor apa itu? Ad-din, agama. Apa? Agama langsung dari Allah. Siapapun tidak boleh ikut campur, ngurangi atau nambahi. Gak boleh. Nah, agama isinya 2. Berapa isinya agama itu? Berapa? 1. Akidah. 2. Syariah. Akidah. Ana 6 rukun iman yang 6. Percaya pada Allah, percaya pada malaikatnya, percaya pada kitab suci wahyu, percaya kepada para nabi, para rasul, percaya kepada hari kiamat, surga neraka, percaya kepada qada dan 6 rukun iman 6. Bisa nggak ditambahin? Boleh nggak ditambahin? Kurang sih cuman nggih, tambah ya. Boleh nggak? Dikurangi, boleh nggak? Nggak bisa. Itu namanya amanah ilahiyah. Kanjeng Nabi mawon boten nangsal nambah atau ngurangin.
Malaikat boten kenging nambahi ngurangi. Sudah, itu rukun iman. Rukun iman itu, akidah itu diyakini, bukan dihafal. Di apa namanya? Bukan dihafalan, bukan. Diyakini dari hati kita, itu namanya akidah namanya. Ayo, kalau saya tanya, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Jangan jawab kata kiai. Jangan jawab kata ustadz. Kalau masih katanya itu berarti masih berita. Kurang lebih masih konon katanya. Allah ada enggak? Ada. Kata siapa? Kata kiai. Konon katanya. Saya dengar berita, informasi bahwa Allah itu ada. Itu namanya katanya namanya. Katanya namanya. Yang benar jawabnya Allah ada tidak? Ada. Kata siapa? Kata saya. Waktu kecil boleh kata ayah, kata ibu, kata ustad. Udah cilik, diwarai kan. Itu sengat mati wis. Udah anak, udah putu masih kata kiai. Ayo, Allah ada apa enggak? Kata siapa? Itu loh. Namanya keyakinan namanya. Uyah, rasanya apa? Kata siapa? Gula rasanya apa? Kata siapa? Kata saya, masa kata ustad? Sama itu. Begitu pula terhadap iman terhadap malaikatnya, terhadap wahyunya. Percaya betul malaikat. Kata siapa? Percaya betul ada kitab suci wahyu. Taurah, Zabur, Taurah, Injil, Quran. Percaya? Kata siapa? Itu. Percaya betul wonten hidup ning akhirat engko ana surga neraka. Kata siapa? Percaya tidak bahwa semua yang terjadi di dunia ini baik buruk, positif, negatif, turun naik, turun, semua takdirnya Allah. Percaya betul? Kata siapa? Itu loh. Paham betul? Namanya akidah namanya, keyakinan. Oh, ringkas saja itu. Kalau mau diperdalami ya 2 tahun. Bagaimana caranya beriman kepada Allah, sifatnya, asma'nya, bagaimana percaya pada malaikat, ya wonten pelajaran lah. Tapi keimanannya itu harus diyakini secara akidah keyakinan. Yang nomor 2 syariah, ibadah. Syariah namanya, sholat contohnya. Sholat yang wajib berapa kali? 5 berapa waktu? 5. Boleh gak ditambahin? Kurang saya tambahin . Sholat subuh bangun tidur, segar kan bangun tidur, cuma 2 rakaat kurang saya tambahin 4. Sholat asar lagi kerja, saya kurangnya 2 saja gak usah 4, boleh gak itu? Boleh gak? Maghrib 3 tanggung, 4 saya tambahin supaya lebih sempurna, lebih baik, boleh gak? Itu syariah. Jadi syariah harus diamalkan apa adanya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Rasulullah pun tidak nambahin, nggak ngurangin. Paling menyampaikan. Para kiai menyampaikan syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya puasa, haji, zakat, cara-caranya ibadah. Hanya menyampaikan caranya. Tapi para kiai pun tidak boleh nambahi, tidak boleh ngurangi. Itu amanah yang pertama. Amanah yang kedua, insaniyah ijtihadiyah. Apa? Amanah yang kedua bersifat manusiawi, bukan dari Allah, bukan. Dan bersifat ijtihadiyah, kreativitas. Itu dari kita itu. Ini boleh berubah. Boleh berubah, bahkan harus berubah. Harus berubah, berkembang. Tidak boleh, harus berkembang, tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti. Ijtihadiyah. Isinya 2. Isinya berapa? Aman insaniyah nih. 1 bahasa Arabnya namanya thaqafah, apa? Yang keras apa?
peradaban, pendidikan, culture, scientific, moral, aturan, undang-undang, apa ketertiban, namanya thaqafah namanya. Itu bikinan manusia. Supaya kita tidak zalim, supaya kita tidak bodoh, maka ada pendidikan. Orang Argolis semuanya, ayo sekolah semua, mondok semuanya. Jangan menjadi orang buta huruf ummiyin. Kalau udah ummiyin nanti dhalalim mubin, sesat nantinya. Primitif, terbelakang, pelanga-pelongo. Apa bahasa Jerman apa? Blamblo. Kalau apa? Tilang-tilong, pelonga-pelongo. Orang Argolis harus cerdas. Baik ilmu agama silakan, ilmu umum mangga. Itu namanya thaqafah. Apa namanya? Ini kewajiban, amanah dari Allah. Manusia yang bisa membangun ilmu pengetahuan. Mohon maaf, malaikat gak bisa. Apa mending jin setan. Malaikat gak bisa. Maka kita manusia gak boleh takut pada jin. Nyalon jadi lurah, apa nyalon jadi kepala desa, jalukin dukun. Malah jalukin jin. Salah. Kita lebih mulia daripada jin. Paham? Kita lebih berpendidikan. Kita ngerti ilmu teknologi, sains teknologi. Kita menguasai ilmu pengetahuan. Masa minta pada jin? Masa minta pada apa? Pohon beringin ya? Apa? Wiwitan gede kah? Ning gua. Jadi manusia ini bisanya mulia karena kita menerima amanah yang kedua apa? Thaqafah. Banyak sekali dalilnya. Antara lain nih. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Al-haqqu min rabbik, kebenaran harus dibangun dengan ilmu pengetahuan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Kebenaran apa saja. Bertani supaya hasilnya bagus harus berdasarkan ilmu pertanian. Dagang supaya hasilnya besar harus menguasai ilmu perdagangan. Bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan supaya kuat bagus harus ngerti teknik sipil. Paham betul? Jadi anggota DPR harus ngerti ilmu politik, ilmu sosiologi dan seterusnya. Yang dari kiai harus ngerti ilmu agama. Namanya thaqafah namanya. Namanya apa? Ayo kita semua kita bangun thaqafah. Dulu cerita dulu ini. Dulu umat Islam pegang thaqafah. Belum ada Amerika, belum Eropa, belum maju. Baghdad sudah maju. 500 tahun Baghdad maju itu. Pusatnya ilmu itu Baghdad. Dulu ketika Raja Khalifah Harun Rashid, kemudian diganti putranya Ma'mun, diganti adiknya Mu'tasim, diganti adiknya lagi Al-Wathiq Billah, diganti adiknya lagi Al-Mutawakkil 'ala Allah. 5 khalifah terkenal membangun peradaban ilmu pengetahuan di Baghdad, pusat negara Islam. Sampai-sampai bukan hanya ilmu agama. Pertama kali dokter yang menyelidiki penyakit cacar namanya Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Kitab ini aneh disikin, sing asli aneh di ning Prancis. Ning Arabnya langka malah. Di garung Prancis. Universitas Sorbonne, Al-Hawi disimpan ning Universitas Prancis Sorbonne. Orang pertama kali ngarang gawe kacamata Hasan bin Haytham, ilmu nadhariyah namanya. Ilmu nadhariyah, optik. Orang pertama kali bikin ilmu matematik, hitung-hitungan, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Orang pertama kali bikin angka 0, dulu nggak ada 0. 10 itu X. Ya X ya. Berarti 10 apa? X. 20. X-nya 2. 10. X-nya 10 jejer. 100. 100. X-nya 10 jejer. Sekarang gampang.
10 10, 100 100, 1000 1000 sampai nggak kosong. Sehingga kosong siapa? Yusuf Al-Khwarizmi. Siapa? Orang Islam. Betul. Orang pertama kali bikin alat untuk mencari mana utara, mana timur, mana selatan, mana barat. Kalau sekarang namanya alat navigation namanya. Dulu namanya pandom, apa pandom apa? Kompas. Yang bikin namanya Ahmad bin Majid. Asal mulanya itu dibutuhkan ketika orang berada di padang pasir mau sholat, kiblatnya mana ya? Di laut mau sholat, kiblatnya mana ya? Asal-asalnya mulanya. Lama-lama menjadi alat petunjuk arah. Pesawat mau terbang ke Surabaya dari Jakarta ke timur, pasti ke timur. Pasti ke timur, gak akan nyasar. Mau terbang ke Medan, pasti ke utara di Jakarta. Di setel, pasti ke utara. Namanya alat navigation. Ya sekarang udah maju. Tapi awal-awal sih dua ide kun bu. Artinya Ahmad bin Majid. Paham boten? Orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, planet-planet bintang-bintang, namanya Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, namanya Abdurrahman ibn Nafis. Filsafat, metafisika, siapa paling terkenal? Ibnu Sina. Kita namanya Asy-Syifa, Al-Qanun. Apalagi Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi filsafat. Dan beliau yang menciptakan alat organ, alat musik. Dikira Amerika apa organ? Itu yang pertama kali bikin namanya Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi. Pernah Al-Farabi diundang dengan Gubernur Al-Mutanabbi. Ya, diundang, makan-makan, buah-buahan makan. Ada yang nyanyi, sambil pegang alat musik. Diketahuan oleh Abu Nasr Farabi. Si gubernur malah tanya, ente kiai bisa tak mengetawain orang nyanyi? Coba aja, coba katanya, coba. Al-Farabi nyanyi. Orang semua tertarik, gembira, ketawa semua. Nah, istirahat. Minum dulu, minum, istirahat. Lagu kedua, Al-Farabi nyanyi dengan mainkan organ, semua orang nangis. Kan lagunya sedih. Ya istirahat. Minum. Yang terakhir lagu ketiga, orang supaya tidur. Khalifahnya pun tidur. Yang jaga pintu tidur. Beliau pulang gak ada yang tahu. Itu terjadi pada Syekh Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya. Kitabnya saya punya. Al-Musiq Al-Kubra, The Bag of Music. Tapi saya gak bisa baca. Balok-balok musik isinya. Itu sekarang menjadi alat organ. Dulu namanya Al-Qanun. Jadi umat Islam dulu umat yang megang peradaban. Megang apa? Thaqafah. Megang apa? Bahasa Arab dulu bahasa ilmiah. Orang kalau mau keren bisa bahasa Arab. Kalau sekarang bahasa Inggris. Dulu bahasa Arab. Inggris masih tidur masih. Bangsa Inggris, negara Inggris masih tidur, masih bodoh masih. Eropa masih bodoh. Amerika belum lahir, negara Amerika belum lahir. Yang sudah muncul Baghdad. Maka bahasa Arab menjadi bahasa ilmiah. Orang yang bukan orang Arab pun malah berbahasa. Singarang tafsir 10 jilid Imam Tobari bukan orang Arab, orang Tobaristan. Yang ngarang ilmu nahu, grammar bahasa Arab bukan orang Arab, Imam Sibaweh bukan orang Arab. Yang mengumpulkan hadis 10 orang. Tidak ada orang Arab, apalagi Yaman. Enggak ada. Temenan. Bukhari, orang mana Bukhari? Uzbekistan. Bukhari mana Uzbekistan? Muslim, orang mana? Orang Afghanistan. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. 10. Tidak ada. Teman duduk. Imam Syafi'i, orang mana? Mesir, orang Palestina, wafat di Mesir. Imam Malik, orang mana?
orang Madinah. Abu Hanifah orang Persia, orang Arab bukan. Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Basri orang mana? Orang Basrah. Ahli Nahu, Al-Kisai, Al-Akhfash. Cuma kalau nggak Basrah, Kufah itu. Kalau nggak Basrah, Kufah. Basrah, Kufah. Ya Allah. Yaman waktu itu temenan. Bukan saya. Sehingga ilmu tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang bikin ilmu mustalah hadis Syahabuddin Roma Hurmuzi. Yang bikin ilmu apa? Yang bikin harokat Fathah Doma Kasroh Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Baqillani orang Afghanistan, Baqilan. Imam Haramain Ghazali orang mana? Khurasan. Kalau sekarang Iran, sekarang masuk di Iran. Ya kuburan Ghazali saya pernah kesana udah 2 kali kuburannya itu di Khurasan. Termasuk negara Iran sekarang. Kalau dulunya Baghdad semuanya, Irak semuanya dulunya itu. Baqillani, Haramain Ghazali. Imam Razi dari kota Rai sekarang masuk Tehran. Kota sekarang masuk kota Teheran, ibu kota Iran sekarang. Dulu Irak gitu aja dulu sih, nggak ada batas-batas negara gitu. Paham betul? Nah manusia tadi kan dikatakan potensinya apa? Potensinya apa? Zolum, sangat kurang ajar. Dengan adanya agama menjadi tidak zalim. Tadi kan akidah syariah kah? Bes. Jahul, sangat goblok, sangat tolol. Dengan adanya ilmu pengetahuan tidak bodoh, tidak jahul. Paham betul? Ya, kalau manusia tidak beragama pasti zolum. Manusia tidak bersekolah, nggak ngaji, nggak berpendidikan pasti jahul. Kalau sudah jahul bodoh, waduh nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Endoge manusia nggak ada harganya. Masih berharga doge bebek. Kalau nggak ada ilmunya tuh. Kalau manusia nggak berilmu, tenaganya manusia kalah kalau tenaganya gajah atau tenaganya kerbau. Apanya diandalkan? Yang diandalkan apanya? Batangnya manusia masih berharga. Batangnya gerami, lele, apa lagi? Nila, tongkol. Batang dipangan enak betul. Ayo manusia batang ayo. Paham betul. Jadi manusia bisa mulia karena memegang amanah ilmu pengetahuan. Taqofah namanya. Apa namanya? Nah, hadis juga banyak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu pintar wajib. Kalau pintar itu wajib berarti bodoh itu dosa. Ayo, pinter, bodoh, pinter tak, bodoh tak pinter men. Wajib, membangun pendidikan itu wajib. Coba, udah, makanya negara yang maju, negara yang pendidikannya maju. Mesir walaupun negaranya tidak kaya, Saudi kaya, Kuwait kaya, Mesir tidak kaya ekonominya, tapi Al Azhar. Universitas sudah terkenal 1500 tahun sudah usia Al-Azhar itu. Ulama-ulama Mesir banyak, orang pintar, dokter, insinyur banyak, bisa terhormat di dunia. Kenapa? Ilmu pengetahuan di sana. Nah, orang Kuwait, Qatar, Bahrain, semua tenaganya dari Mesir. Dokter-dokternya, teknisi, insinyur, semua ngambil dari Mesir, kerja di Saudi, waktu saya di Saudi, saya kuliahnya di Mekah, tapi dosen saya Mesir semua. Terutama jurusan akidah filsafat terutama. Kalau jurusan bahasa Arab atau fikih orang Saudi banyak. Tapi kalau dosen akidah filsafat tidak satu pun ada orang Saudi. Semua dosen orang Mesir. Nah, jadi apa? Mesir sampai sekarang sudah negara tua. Negara usia sudah 7.000 tahun. Sejak Fir'aun sampai sekarang. 7.000 tahun. Masih menjadi negara pusatnya ilmu pengetahuan. Taqofah. Di negara Islam ya. Di negara Islam Mesir paling unggul dalam taqofah. Nah, paham betul? Taqofah itu apa? Amanah insaniyah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu apa? Kamu harus terus mengembangkan. Kalau tadi agama nggak boleh, nggak boleh. Rukun iman 6, rukun Islam, nggak boleh tambahin, nggak boleh kurangin. Kalau yang ini harus dikembangkan, harus inovasi, dikembangkan.
Dulu ngaji, sekarang ada kuliah, ada ceramah, ada diskusi, ada ya Allah, ada iPhone, ada Instagram, Instagram terus obat kuat. Ini pengetahuan maju. Dulu hubungan satu sama lain sulit, sekarang gampang. Sepak bola di Amerika apa di mana di luar negeri, sekarang pun kita bisa nonton. Ya Allah, itu perkembangan pengetahuan. Paham bukan? Dulu orang mau berangkat ke pondok, ke Jawa Timur, naik kereta api, sekarang pesawat atau ke Bandung, sekarang ada pesawat, ada kereta api cepat. Jakarta Bandung 34 menit kereta cepat. Ya Allah, kelas ekonomi 1 seket, kelas biasa 300, kelas VIP eksekutif 600. Silakan nyoba. 34 menit Jakarta Bandung. Semakin maju. Nanti akan bangun lagi Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya 3,5 jam nanti ya. Ini ijtihadiyah. Ijtihad. Oh, yang nomor 2. Amanah insannya nomor 2, hadharah. Apa? Kalau tadi apa? Yang barusan apa namanya? Thaqafah. Yang ini namanya apa? Membangun kemajuan, kesejahteraan, welfare. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Aja sampai sira dadi melarat. Coba diafan melarat. Kita harus kaya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah telah menyediakan hamparan bumi yang subur, yang dalul, yang subur. Silakan famshu fi manakibiha. Kamu olah, kamu garap, kamu kembangkan. Wa kulu mir rizqih, makan yang rezeki yang dari hasil bumi ini. Ada tambang, nikel, batu bara, emas, berlian, intan, gas, minyak, boksit, mangan, granit. Ya Allah, wargolis bener ya? Ure waktu kali, panjang melarat pansan. Jadi Quran itu merintah kita agar kaya, Pak, agar kaya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur, kitab suci lah, bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Wong argolit sing soleh-soleh kita lah. Ternyata orang 50 orang kaya Indonesia, nomor 1 Prayogo Pangestu, Cina. Duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sing di BCA yang punya pabrik rokok Jarum. Duitnya 150 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas. Duitnya 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anak Lim Swilyong. Duitnya 600 atau pira triliun. Nomor 6 orang Islam. Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Ada lagi orang Islam nomor 39, Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Nomor 40 juga orang Islam, Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird di Jakarta. Itu termasuk orang kaya nomor 40 itu. Tegulati saya ketuwong nggih, wargolis langka. Solikin ta Jumadi ta. Enggak ada. Ayo, pada Allah memerintahkan kita harus kaya. Tadi itu, wal yakhshal ladzina taqaw min dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kamu di'afan melarat. Sayyidina Utsman, sahabat, pasti masuk surga. Sahabat kaya, pernah sedekah gandum entah berapa karung, yang jelas diangkut dengan apa? Onta, cikar bergerobak jarang kene. Gerobak apa cikar arane jarang kene. Gerobak. 700. Sayyidina Utsman sahabat
sedekah gandum ditarik, diangkut dengan 700 gerobak. Ayo sampean pernah sedekah 700 apa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kuburan di Baghdad. Saya sudah ziarah ke sana tahun kemarin, sudah 1 tahun. Orang Baghdad, orang Irak. Ziarah kubur. Datang kuburan Imam Syafi'i. Coba, Abdul Qadir Jailani ziarah kubur, Pak. Karena saya main SAG bagian ziarah kubur. SAG, Masya Allah, sombongnya. Sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, wali kutub. Ziarah teng Imam Syafi'i. Teng Mesir. Yang dusun Fustot namanya Kairo. Bareng ziarah mana? Ningali melihat masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat pada beli di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani wali ku Pak, beli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisan di gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Apa? Wali. Sampean wali duduk. Sugih beli. Loman beli. Wah. Kiai Wahab. Kiai Wahab itu pendiri NU nomor 2. Kiai Hasim. Tangan kanannya Kiai Wahab. Kalau Kiai Hasim pendiri, tangan kanan Kiai Wahab. Tahun 30, 35 sampai tahun 40 lah. Muter-muter. Sosialisasi NU. Sampai ke Palembang. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh asli wong Semarang. Berdiri NU di Palembang. Menes Pandeglang Banten. Jumpa dengan Kiai Abdurrahman. Berdiri NU di Banten. Ke Bogor Ajengan Pagentongan. Abdul Hamid. Berdiri NU di Bogor. Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Buntet. Kiai Abbas Buntet. Berdiri NU di Cirebon. Mana? Semarang Kiai Ridwan. Lasem Kiai Maksum. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Hasan sampai ke Lombok coba tahun 30-an Pak. Kayak apa kendaraan, kayak apa gelap belum ada listrik sampai ke Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU, mendirikan NU di mana-mana tanpa proposal. Duitnya dewek. Tenaga, pikiran, duit dewek. Ki bisa NU gede semene ki jasanya Kiai Wahab itu. Pengorbanan Kiai Wahab. Orang kaya, punya toko di Surabaya. Dia lahir tabak beras, di Surabaya punya toko. Waktu zaman kuan wong duwe sepeda motor BSA besar. Kalau sekarang Harley barangkali ya. Itu orang kaya itu kiai. Paham mboten? Jadi kaya itu melarat. Temenan, beli guyon beli. Bangun masjid karo apa? Bangun pesantren. Ngondok nang anak, nyekolah nang anak. Orang mati tamu. Anak tamu kita hormati, beli ayam, tentu sate. Karo nglakoni rukun Islam supaya Islamnya kita sempurna. Supaya sempurna rukun Islamnya, lunga haji. Karo jadi Islam menghendaki kita agar kita maju dalam hadharah. Apa? Bila perlu kita bantu, bukan kita yang minta, bantu. Bila perlu sepatu kiai lebih bagus daripada sepatu Pak Camat. Itu. Siap enggak? Siap enggak? Jasnya terdiri dari bahan dormil semeter 12 juta. Bajunya Pirkardin, Christian Dior, 700 juta. Sepatunya Hermes 11 juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpen Montblanc 15 juta, pulpen Montblanc 15 juta, minyak wanginya Louis Vuitton 7 juta sebotol, dudu misik. Tasnya Gucci paling murah 75 juta. Ada kiai nggawa tas yang pojokan tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Indramayu. Kiai harus keren, kiai harus coba akidahnya kuat, ibadahnya kuat, akhlaknya baik, pinter, sugih. Pengen betul. Islam tuh, agama Islam tuh. Kongkon kita kayak kun ku. Berakidah, kuat, beriman,
syariah dilakoni puasa, sholat, zakat, dan sugih. Cukup pinter, cerdas dan kaya raya. Di perintah Al-Quran kita ini menerima amanah. Kesimpulannya kita harus membangun dunia ini. Kita bangun Argolis. Kayak apa kapan-kapan Argolis harus rumahnya 2 lantai semuanya. Mobilnya Innova semua. Itu loh. Wah gagah sugi-sugi, wangi-wangi. Aja musola, lampunya peteng, kelasnya soek. Polanya kosong, cibuknya bolong, mambunya petek. Coba lihat tuh, pola toiletnya pom bensin, bersih nggak? Memalukan. Toiletnya musola kotor, dengan toiletnya pom bensin. Bersih, wangi. Dipel terus, ada tukang pelnya. Masjid, mambunya pesing. Kuning. Sing beli kuning mun tapak sikile beloron beli kuning. Ya Allah. Topongnya ireng beli coklat beli ya yang campur coklat. Minyak wanginya misik. Waduh insyaallah. Kanjeng Nabi ngelarang orang yang habis makan ada hadisnya ada kan? Ada orang habis makan bawang. Makan lawe bawang menteh. Aja manjing masjid. Aja jamaah maning mau mangan bawang. Kanjeng Nabi beli urut pete sih disebut pete. Kanjeng Nabi beli urut pete, beli urut jengkol, taunya bawang. Ada orang sahabat terus mangan bawang. Beli sikatan gigi maning manjing masjid, enggak usah jamaah ente. Mang buaya belenak coba. Kanjeng Nabi menjaga keharuman baunya masjid. Masjid harus harum. Gitu itu agama Islam. Harus harum. Imamnya baunya harum, bajunya bersih. Aja orang minggu turun di kumbah, masya Allah. Sandali lili, sarung cap gajah duduk. Apa sih? Coba lagi besok Dua sorban musiji, pas bagian waktu calon bupati bagi-bagi kah? Kesimpulannya ya, apa yang saya sampaikan, saya nggak bisa lama mau lari ke Jatiwangi, jam 3 di sana acara di Jatiwangi. Kesimpulannya, manusia makhluk yang paling lebih mulia daripada malaikat. Walaupun cungurnya pesek, ireng, pendek, gembrot, petekel, bunder. Tapi manusia makhluk yang paling, kenapa mulia? Karena kita menerima amanah dari Gusti. Amanah ada berapa? 1, amanah dari Allah langsung, nggak boleh dirubah, nggak boleh tambah, nggak boleh dikurangin. Ada 2, akidah dan syariat. Yang kedua, amanah insannya istihadiyah. Ini yang harus kita rubah, harus kita perbarui, terus kita kembangkan. Kreativitas, namanya ada 2, namanya Thaqafah, pendidikan, ilmu pengetahuan, undang-undang, peraturan, administrasi, manajemen. Ini Thaqafah namanya. Manajemen, aturan, undang-undang. Karena Thaqafah, maju Thaqafahnya. Wong Argolis tertib, sudah undang-undang. Semua bangunan punya IMB. Alah, IMB mana? Sepeda motornya semuanya punya apa? SNK-nya udah hidup, cuma gak ada yang mati, gak ada yang bodong. Namanya Thaqafah namanya. Keren-keren. Baunya harum, gagah, ayu-ayu. Taat undang-undang, tertib aturan. Nomor 2, hadharah. Kemajuan. Itu kehendak yang dikehendaki oleh Allah pada kita manusia itu. Melaksanakan amanah ilahiyah dan amanah insaniyah. Ilahiyah agama supaya kita tidak kurang ajar. Nomor 2, Thaqafah dan hadharah supaya kita tidak jahul, tidak apa? Tidak bodoh. Alhamdulillah, santri Kempek insyaallah akan mengemban amanah ilahiyah dan insaniyah insyaallah. Mudah-mudahan ya, aja cilikati walaupun lahiran yang pojok desa apa mau? Sumber Mulia Blok Cinini
Siapa tahu akan menjadi ulama besar. Akan jadi Rais Am Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Majelis Ulama Jakarta menengah. Asli sing sini ini, Masya Allah. Gitu ya, yang semangat, jangan kalah. Jangan kalah. Desa sini ini Sumber Mulia, Argolis, jangan kalah dengan daerah yang lain. Anak remaja-remaja anaknya harus berilmu semuanya. Siap? Awas remaja anak buta huruf, awas. Harus berilmu semua, cerdas, sarjana semua, kaya semua, punya mobil semua, Innova. Itu loh. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Lakal hamdu wa likal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghat wa minkal faraj wa alikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghna bihalalikan haramik wa bita'atikan masfadlika man siwak ya wasal maghfirah. Allahumma inna baitaka azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah halimun azim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillah masyaallah ma kana min amtin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yasluqul khaira illa Allah. Bismillah masyaallah la yasluqul su'anna illa Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik la mani alima a'taita wa la mu'ti lima manata dal jaddi minka jad la sala illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta anta halna sahla sahil umurana wa umural muslimin. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir atmim lana bil khair wal yatalattaf wa la yush'aranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.